Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada subuh kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, kesempatan dan kesehatan untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah, terkhusus yang laki-laki. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu atau pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang zakat, ya, terkhusus zakat fitrah. Itu pembahasan terakhir di pekan lalu, yaitu pembahasan zakat fitrah, dan yang sebelumnya yaitu tentang zakat harta. Sekarang kita masuki tentang pembahasan masalah puasa. Ya, masalah puasa, yaitu puasa Ramadan, puasa Ramadan. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun dasar atau landasan diwajibkannya kaum muslimin berpuasa Ramadan atau siam Ramadan itu berdasarkan pada ayat Al-Qur'an dalam surah atau pada surah Al-Baqarah 183 sampai 187. Iya. Ayat 183 sampai 187 di surah Al-Baqarah itu merupakan dasar atau landasan diwajibkannya kita berpuasa, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Ya, bukan di bulan-bulan lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Sampai pada ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya. Atau yang sebelumnya, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, yaitu umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya, jadi puasa ini jamaah sekalian diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengatakan,
kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, yaitu sebelum umat Rasulullah SAW juga diwajibkan berpuasa. Jadi berpuasa ini bukan hanya kekhususan bagi umat Rasulullah SAW, bahkan umat-umat nabi-nabi sebelumnya juga diwajibkan berpuasa. Ya. Tentu jamaah sekalian pasti ada hikmahnya. Pasti ada rahasianya kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa. Ya, bukan lagi hikmah atau rahasianya, bahkan Allah sendiri yang menjelaskan la'allakum tattaqun. Itu goalnya, itu tujuan akhirnya kita diwajibkan berpuasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, agar kita menjadi orang-orang yang artinya dengan puasa itulah kita akan memiliki benteng untuk menghalangi diri kita dari dari azab Allah, dari siksa Allah Subhanahu wa taala, yaitu terkhusus pada siksa di hari akhirat kelak. Melalui dengan puasa itu kita akan memiliki perisai, memiliki benteng pertahanan agar kita bisa menghindari diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada hari akhirat kelak. Ini tujuan daripada diwajibkannya puasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian apa dalilnya diwajibkannya puasa Ramadan? Ya, kan tadi ayat yang tadi saya bacakan itu hanya bersifat umum, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Cuma belum disebutkan di bulan apa. Nanti dijelaskan pada ayat 185. Baru dijelaskan yang dimaksud diwajibkan berpuasa adalah berpuasa di bulan Ramadan, bukan di bulan Syawal, bukan di bulan Dzulqa'dah, bukan di bulan-bulan yang lainnya. Tetapi di bulan Ramadan, karena ya ada dalil ya yang menjelaskan tentang hal itu, yaitu pada surah yang sama, hanya ayatnya yang berbeda, yaitu ayatnya 185. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasum. Ya. Bulan Ramadan, ya, syahr Ramadan adalah bulan yang mana diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah merupakan petunjuk, ya, kemudian memberi tentang keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan dari yang hak dan yang batil. Kemudian Allah mengatakan faman syahida minkum asyhara, barang siapa yang telah melihat bulan Ramadan, artinya masuknya bulan Ramadan, ya, atau barang siapa yang berada pada bulan tersebut, ya, bulan Ramadan tersebut, nam falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan diwajibkannya kita berpuasa adalah berpuasa di bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat 183 itu dijelaskan pada ayat 185. Jamaah sekalian ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di luar bulan Ramadan, maka itu puasa sunnah namanya. Silakan kita berpuasa, ya, hanya di luar bulan Ramadan dikatakan puasa sunnah. Sebagaimana ayat dalilnya dalam surah Al-Baqarah juga ayat 184, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang ingin melakukan kebaikan-kebaikan sunnah, ya, ibadah-ibadah sunnah, yaitu ibadah sunnah puasa,
maka itu adalah kebaikan baginya. Artinya kalau kita ingin menambah lagi puasa-puasa sunnah, maka itu lebih baik. Ya, oleh karena itu ada yang dikenal dengan puasa apa? Senin Kamis, ada yang dikenal dengan puasa 3 hari setiap bulannya, itu puasa putih. Ada yang dikenal dengan puasa Muharram ya, 10 Muharram atau 9 dan 10 Muharram. Ya, ada yang dikenal dengan puasa Dzulhijjah ya, atau puasa hari Arafah ya. Bahkan ada yang dikenal dengan puasa Nabi Daud, yaitu tinggi lagi puasanya itu. Sehari puasa, sehari tidak, begitu. Sehari puasa, sehari tidak, sehari itu selang-seling. Itu namanya puasa Nabi Daud. Itu puasa yang paling tinggi. Tapi itu semua adalah puasa sunnah, tidak wajib. Ya, tidak, hukumnya tidak wajib. Yang wajib hanya puasa Ramadan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat-syarat puasa. Ya, syarat-syarat puasa. Diwajibkan puasa Ramadan atas semua orang muslim. Ya, orang muslim atau muslimah. Ya, muslim. Jadi syarat yang pertama dia muslim dan muslimah, laki-laki atau perempuan. Ya, selain muslim dan muslimah, yaitu non muslim misalnya, ya tidak wajib baginya. Ya, atau tidak sah puasanya. Harus muslim. Yang kedua, balik. Balik itu sudah dewasa. Sudah dewasa. Tanda dewasa, kalau salah sudah saya pernah jelaskan ya di bab tentang tohara. Tanda dewasa itu ya, kalau kita di Indonesia itu umurnya berapa Pak? 17 tahun kan baru bisa dapat KTP. Iya. Ya, undang-undang di Indonesia itu 17 tahun baru dikatakan sudah masuk dewasa. Di bawah itu belum dewasa. Tapi kalau ulama fikih dikatakan dewasa untuk laki-laki itu minimal 15 tahun. Itu dalam pandangan ulama fikih, 15 tahun. Iya. Tapi bisa saja seseorang itu sudah bisa dewasa meskipun belum sampai umur 17 tahun. Kalau sudah mimpi basah, maaf. Kalau sudah mimpi basah meskipun belum sampai umurnya 15 tahun atau 17 tahun, maka dia sudah dikatakan dewasa. Ya, atau bagi wanita, saya juga sudah pernah jelaskan kalau tidak salah di bab taharah tentang wanita. Wanita juga demikian. Kalau wanita sudah haid, ketika wanita sudah haid, maka itu sudah menunjukkan dia sudah dewasa. Meskipun umurnya masih 9 tahun. Sebagaimana Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, itu haid pada umur 9 tahun. Karena Nabi kumpuli. Ya, Nabi kan menikah dengan Aisyah itu umur berapa tahun ya? 7 tahun ya. Umur 7 tahun. Iya, kemudian dikumpuli oleh Nabi umur 9 tahun ketika sudah haid. Iya. Jamaah sekalian. Intinya adalah yang diwajibkan berpuasa hanya yang balik saja. Adapun anak-anak tidak wajib. Ya, hanya anak-anak ini dilatih saja, dilatih supaya dia terbiasa. Ya, tapi itu tidak wajib. Seandainya dia tidak berpuasa tidak mengapa. Tapi hanya dilatih saja yang anak-anak. Yang ketiga, jamaah sekalian, akil, berakal. Ya, berakal. Artinya dia bukan orang gila. Akalnya waras. Dia masih sadar. Ya, akalnya waras. Ya, maka atau dia masih mengenal orang. Ya, maka dia dikatakan berakal. Yang berikutnya adalah qadir 'ala shaum, yaitu mampu untuk berpuasa.
mampu untuk berpuasa. Adapun yang tidak mampu berpuasa seperti orang sakit atau orang tua jompo ya, yang umurnya sudah lanjut usia, maka itu tidak ada kewajiban baginya berpuasa. Ya, tidak ada kewajiban baginya berpuasa. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang syarat-syarat diwajibkannya puasa, yaitu muslim, balik, berakal, yang keempat mampu berpuasa. Ya, mampu atau kuat untuk berpuasa. Adapun yang tidak kuat seperti orang yang sakit, ya, atau orang yang musafir, ya, termasuk juga orang yang musafir, kalau tidak kuat berpuasa maka boleh tidak berpuasa tetapi mengganti di hari yang lain. Adapun orang tua jompo yang sudah lanjut usia, ya, yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka membayar fidyah. Adapun orang yang sakit, ya, maka dia mengkodok di hari yang lain. Kecuali kalau sakitnya sudah sakit menaun, artinya sakitnya sudah sukar disembuhkan berdasarkan medis, susah disembuhkan, namanya sakit menaun, ya, menahun, susah, maka dia membayar fidyah, disamakan dengan orang tua jompo yang tidak mampu lagi berpuasa. Adapun cuma sakit-sakit yang bisa sembuh, maka dia tidak membayar fidyah tapi mengkodok, menggantinya di hari yang lain. Kemudian diwajibkannya berpuasa jamaah sekalian, yaitu dengan melihat bulan, biru'yati hilal. Ya, biru'yati hilalihi. Ya, kapan kita wajib berpuasa? Tatkala kita melihat hilal. Hilal itu bulan sabit. Ya, bulan sabit, hilal Ramadan. Apakah dengan kasat mata atau dengan teropong? Ya, ketika hilal terlihat, ya, maka wajib berpuasa Ramadan. Atau ikmalus Sya'ban salasina, atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Seandainya misalnya tidak terlihat bulan karena faktor-faktor misalnya kabut kah atau faktor-faktor awan dan seterusnya, mati lampu semuanya. Saya punya HP ini. Ya. Ya. Jika tidak terlihat hilal Ramadan di akhir bulan Sya'ban, maka menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Au ikmal Sya'ban salasina yauman, atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Ya. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum fa'aqdiru lahu. Nabi bersabda, apabila kalian telah melihat bulan, maka berpuasalah kalian, dan jika kalian telah melihat bulan Syawal, masuknya 1 Syawal, maka hendaklah kalian berbuka, yaitu melaksanakan lebaran. Fa in gumma 'alaikum, jika kalian terhalangi dari melihat bulan, faqduru lahu, maka maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30. Ya. Bahkan disebutkan dalam lafaz yang lain, fa akmilu iddata Sya'bana salasin. Ini hadis riwayat Bukhari tambahan, jika tidak terlihat bulan karena
faktor cuaca, maka hendaklah kalian menyempurnakan bilangan Sya'ban ya menjadi 30. Ya, jadi bulan itu Pak kalau bukan 29, 30 ya dalam bulan Qamariyah atau penanggalan Hijriah kita 29 atau 30. Ini adalah kapan kita diwajibkannya berpuasa, yaitu dengan melihat bulan atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yusamu bi ru'yati adlin li hilalihi. Ya, jika sudah ada satu orang yang bisa dipercaya telah melihat bulan, ya, maka wajib kita berpuasa. Ya, misalnya ada satu orang misalnya di satu negeri itu yang sudah melihat bulan dan persaksiannya itu diterima oleh pemerintah, maka itu sudah bisa menjadi landasan wajibnya berpuasa. Tapi orang ini adalah orang yang adil, orang yang amanah, ya tentunya orang Islam, maka bisa jika diterima persaksiannya, maka sudah bisa dijadikan landasan untuk berpuasa. Ini terkait tentang hilal Ramadan. Adapun melihat bulan yang lainnya, ya seperti misalnya melihat masuknya Idul Fitri, masuknya 1 Dzulhijjah, masuknya 1 Muharram dan yang lainnya, itu harus dipersaksikan oleh 2 orang yang melihat bulan. 2 orang, minimal 2 orang. 2 orang laki-laki yang amanah. Kalau ada 2 orang laki-laki yang amanah yang bisa dipercaya telah melihat bulan Syawal misalnya, atau bulan Dzulhijjah atau bulan yang lainnya kecuali bulan Ramadan, ya, dan persaksiannya diterima oleh hakim, oleh pemerintah, ya alhamdulillah, ya maka itu sudah bisa menjadi landasan diwajibkannya puasa Ramadan. Masuknya 1 Syawal, ya, atau 1 Dzulhijjah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu tabitun niyyah li shiyamil fard. Wajib untuk berniat di malam hari sebelum masuknya waktu fajar untuk berpuasa Ramadan. Ya, artinya sebelum masuknya sebelum masuknya waktu fajar, ya, maka niatnya itu sudah dimulai di malam hari. Ya, niatnya sudah dimulai di malam hari. Iya. Untuk berpuasa Ramadan, puasa wajib. Adapun puasa sunnah, ya, maka itu bisa niatnya di pagi hari. Tapi dengan syarat belum makan sebelumnya, belum minum sebelumnya. Karena itu pernah terjadi pada Nabi, atau ketika Nabi pulang dari sholat subuh, setelah sholat Isyraq kurang lebih 6:30 lah. 6:30 Nabi pulang ke rumahnya, tanya kepada istrinya, hal indakum ta'am, apakah kalian punya makanan? Nabi mau sarapan. Iya. Apa kata istri beliau? Kami tidak punya makanan. Iya, kami tidak punya makanan, kata istri-istri beliau. Apa kata Nabi? Inni idan shaim. Kalau begitu saya berpuasa. Berarti Nabi puasa sunnahnya nanti setelah 6:30 niatnya. Tapi Nabi belum makan sebelumnya. Ya, belum makan di pagi hari itu. Tapi kalau sudah makan di pagi hari itu baru niat berpuasa, tidak bisa. Jadi syaratnya boleh kita berniat puasa sunnah. Misalnya anggaplah kita jam 8 atau 9 baru niat berpuasa, itu boleh. Tapi syaratnya
Jam 6, jam 7 jangan dulu makan. Ya, tidak boleh makan. Kecuali kalau kita makan sebelum waktu subuh itu boleh karena masih sahur namanya. Ya. Ini jamaah sekalian. Jadi, adapun untuk puasa wajib seperti puasa Ramadan, niatnya itu di malam hari. Niatnya di malam hari. Ya, sekali lagi niat itu tidak perlu diucapkan dengan lisan. Ya, meskipun ada juga yang mengatakan diucapkan, tapi silakan saja. Tapi sebenarnya tidak diucapkan karena niat itu tempatnya di hati. Ya, bahkan kata ulama, bahkan bangunnya seseorang untuk sahur itu sudah niat. Iya, bangunnya untuk sahur itu sudah niat. Ya, sudah niat. Jadi niat itu gerakan hati atau keinginan, ya, bukan ucapan, bukan diucapkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana puasanya orang yang sakit dan orang yang musafir? Puasanya orang yang sakit jika membahayakan dirinya, ya, jika membahayakan dirinya, ya, begitu juga orang yang musafir, maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Orang yang sakit yang membahayakan dirinya jika berpuasa dan orang yang musafir, maka dia punya dua pilihan. Bisa berpuasa, bisa tidak berpuasa. Artinya begini, dia berpuasa tapi orang sakit ini susah, ya, tapi masih mampu, ya, artinya tapi dia masih mampu, maka ketika itu dia bisa berpuasa bisa tidak, meskipun yang lebih afdolnya tidak berpuasa karena menyusahkan dia. Begitu juga orang yang musafir, ya, jika dia menyusahkan baginya, ya, sulit dia berpuasa, ya, maka sebaiknya dia tidak berpuasa, ya, dan menggantinya di hari yang lain. Jadi yang sakit ini dan orang yang musafir ini, ya, silakan dia tidak berpuasa. Seandainya dia tidak mampu, maka dia harus menggantinya di hari yang lain, yaitu mengqadha. Kemudian bagaimana puasanya orang yang haid dan nifas? Adapun puasa orang yang haid dan nifas itu diharamkan berpuasa. Ya, diharamkan berpuasa. Ya. Jadi orang yang haid dan yang nifas itu diharamkan. Ya, karena Nabi Muhammad pernah ada yang mengatakan, kenapa wanita yang haid itu diharamkan berpuasa? Apa kata Aisyah? Ya, begitulah Nabi menyuruh kami untuk tidak berpuasa ketika haid. Ya, Nabi tidak menjelaskan begini. Yang penting, ya, ini masalah ibadah. Puasa itu ibadah, yang maka haid itu diharamkan untuk berpuasa, termasuk juga orang yang nifas, orang yang baru melahirkan. Namun dia harus mengganti. Ya, jadi yang haid dan nifas ini dia mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Yang berikutnya, bagaimana dengan puasa orang yang hamil dan orang yang menyusui? Ya, orang yang hamil dan orang yang menyusui. Ya. Di sini disebutkan jika dia khawatir terhadap janinnya atau bayinya, maka wanita yang hamil dan menyusui ini dia boleh tidak berpuasa, namun dia harus mengqadhanya dan membayar fidyah. Ya, tergantung berapa hari yang dia tinggalkan. Ya, setiap harinya itu diberikan makan kepada orang miskin, yaitu setengah sok. Setengah sok itu, satu sok kan 3,5 kilogram, ya, beras. Ya, berarti kurang lebih
satu berapa ya? Satu lebih ya, 1, lebih kilogram yang dia harus keluarkan setiap harinya, tergantung berapa hari yang dia tinggalkan. Jadi bagi wanita hamil dan yang menyusui itu, ya, wanita hamil dan menyusui itu, jika dia khawatir terhadap janinnya atau anaknya, maka dia boleh tidak berpuasa, namun dia harus mengkodoknya, menggantinya di hari yang lain, dan plus membayar fidyah. Membayar fidyah. Ya, adapun jika dia khawatir hanya kepada dirinya saja, adapun jika dia khawatir terhadap dirinya saja, bukan kepada janinnya atau kepada anaknya, maka dia boleh tidak berpuasa, namun dia harus menggantinya dan tidak membayar fidyah. Tidak membayar, cukup mengkodok saja, tidak membayar fidyah. Ini bagi yang hanya khawatir terhadap dirinya saja, bukan khawatir terhadap janin dan anaknya. Allah alam bissawab. Kemudian, ya, bagaimana puasanya orang yang tidak mampu berpuasa karena sudah lanjut usia, lansia, atau karena ada penyakit yang susah disembuhkan, atau penyakit menaun yang sudah tahunan yang susah disembuhkan, maka dia diperbolehkan tidak berpuasa dan dia harus membayar fidyah. Ya, tidak mengkodok, karena tidak mungkin lagi mengkodok di hari lain karena dia sudah tua, ya sangat tua dan sakit-sakitan, maka dia hanya membayar fidyah. Jamaah sekalian. Kemudian yang berikutnya, siapa yang tidak berpuasa, ya, maka dia wajib mengkodok di hari yang lain. Apakah dia berbuka itu karena makan atau minum? Ya, karena makan atau minum, ya, maka artinya dia batal puasanya karena makan dan minum, maka dia harus mengkodok di hari yang lain. Tetapi kalau sengaja dia membatalkan puasa, tidak ada uzurnya, bukan karena sakit, sengaja dia buka, makan atau minum, maka dia telah melakukan dosa besar karena tidak ada uzurnya. Ya, sebagaimana hadis Nabi, hadis yang sahih, ya, man aftara yawman fi Ramadan min ghairi udrin lam yaqdihi anhu siyamad dahar wa in shamahu. Barang siapa yang membatalkan puasa satu hari puasanya di bulan Ramadan tanpa uzur yang dibenarkan, maka dia tidak bisa menggantinya meskipun dia berpuasa 1 tahun. Wah, ini ancaman ya. Sengaja berpuasa padahal dia sehat, kuat badannya, tanpa uzur syar'i. Sengaja dia batalkan puasanya dengan makan dan minum, maka dia tidak bisa mengganti puasanya meskipun setahun dia berpuasa terus menerus. Ya, maka dia harus bertobat, tobatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jika seseorang itu, ya, berpuasa lalu dia muntah dengan sengaja, maka batal puasanya. Ya, maka batal puasa kalau dengan sengaja, ya. Muntahnya dengan sengaja, seperti misalnya dia tindis-tindis perutnya supaya muntah, atau dia masukkan sesuatu ke mulutnya supaya muntah, ya, maka dia wajib mengganti puasanya di hari yang lain. Atau karena berbekam, ya, berbekam. Jika ada seseorang yang berbekam di bulan Ramadan, maka batal puasanya. Ya, meskipun ada juga ulama mengatakan tidak batal, hanya makruh saja, tetapi ini perbedaan pendapat para ulama tentang hukum berbekam pada saat kita berpuasa. Ada yang mengatakan, tapi kalau Syekh di sini dia mengatakan batal. Ya, Syekh yang penulis buku ini mengatakan dia batal puasanya bagi yang berbekam. Yang berikutnya,
Yang membatalkan puasa juga jika keluarnya sperma. Ya, keluarnya sperma, keluarnya sperma ya dengan cara apa saja. Ya, dengan cara apa saja jika keluar sperma ya, maka puasanya batal dan dia harus mengganti di hari yang lainnya. Adapun jika dia membatalkan puasanya karena berjima ya, hubungan suami istri, ini besar dendanya, yaitu dia harus memerdekakan budak jika ada. Kalau tidak ada budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Iya, 2 bulan berturut-turut, tidak pernah berhenti. Jika tidak mampu, kata Nabi, maka dia memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Ya, memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Ini khusus bagi orang yang sengaja berbuka puasa dengan berjima, ya, hubungan suami istri. Kemudian bagaimana dengan orang yang lupa? Ya, ketika dia berpuasa dia lupa, dia minum makan, ya, bagaimana puasanya? Maka puasanya sah. Ya, tidak batal selama dia lupa, maka sah puasanya. Sebagaimana hadis Nabi, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu." Muttafaqun alaih. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, barang siapa yang lupa sedangkan dia sedang berpuasa lalu dia makan atau minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya karena sebenarnya Allah lah yang memberikan makan dan minum kepadanya. Ya, jadi ketika kita makan dan minum dalam keadaan kita berpuasa karena lupa, sebenarnya Allah yang memberikan makan kepada kita. Artinya bonus dari Allah. Ya, tapi ingat, ini lupa ya, bukan pura-pura lupa. Harus lupa. Ya, ingat Allah Maha mengetahui, ya. Kalau kita berbohong, Allah Maha mengetahui apa yang ada di niat-niat kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Artinya kalau sudah masuk waktu berbuka, ketika sudah masuk azan maghrib, maka segera berbuka, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Sebagaimana hadis Nabi, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Muttafaqun alaihi, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, kaum muslimin itu senantiasa berada dalam kebaikan, mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Artinya, jika sudah masuk waktu berbuka, segera, jangan lagi ditunda-tunda. Misalnya ditunda-tunda karena merasa masih kuat, karena sibuk dan seterusnya. Segera berbuka meskipun hanya seteguk air atau sebiji kurma. Adapun masalah sahur, kalau sahur ini kata Nabi, sebaiknya sahur itu, ya, ulama mengatakan sebaiknya sahur itu diperlambat sahurnya. Artinya waktunya jangan terlalu cepat, jangan misalnya sahur jam 2, itu terlalu cepat itu. Karena waktu salat subuh itu kan, anggaplah subuh sekarang jam 5 ya, azannya misalnya, atau jam 5:10. Kalau bisa sahurnya jangan jam 2 terlalu cepat. Kalau bisa jam 4 lah sahurnya, atau jam 4:30, jangan jam 4, jangan jam 2, jam 1. Ya, itu boleh-boleh saja. Tapi terlalu cepat. Ya, jamaah sekalian. Dan sahur ini penting karena Nabi memerintahkan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih. Nabi bersabda, bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, yakin dan yakinlah, meskipun kita sahur cuma seteguk air atau 1 gelas air atau 1 biji kurma, ya, atau sedikit saja makanan yang masuk, maka itu ada keberkahannya. Di antaranya adalah keberkahannya kita kuat, ya, di pagi hari, di siang hari kita akan kuat. Beda dengan orang yang tidak sahur. Ya, orang yang tidak sahur itu kalau bangun di pagi hari dia akan loyoh, itu akan lemah. Ya, karena Nabi mengatakan dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, meskipun hanya seteguk air atau hanya segelas air, ya, karena yang memberikan kekuatan itu Allah Subhanahu, tapi dengan cara sahur.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berbuka puasa, maka hendaklah dia berbuka dengan kurma. Itu sunnahnya ya, sebaiknya dengan kurma. Seandainya ada kurma, alhamdulillah kurma di Indonesia banyak ya, khususnya bulan Ramadan itu banyak. Maka hendaknya kita berbuka dengan kurma. Ya, 1 biji kurma kah, atau usahakan bilangan ganjil, 1 kah, 3 kah, 5 kah. Fa illam yajid falyuftir ala ma, kata Nabi. Jika tidak mendapatkan kurma, maka hendaklah dia berbuka dengan air saja, air putih. Ya. Ya, fa innahu tahur, karena air itu dapat mensucikan ya. Jadi meskipun cuma 1 gelas air itu sudah cukup ya kita. Tapi bukan berarti tidak boleh kita berbuka dengan kue, dengan nasi, boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi jangan, kata ulama kita, jangan terlalu banyak karena khawatir kita akan susah untuk melaksanakan ibadah salat maghrib. Kemudian yang berikutnya Nabi bersabda, man lam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarahu, ruhul Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan jorok dan perkataan-perkataan jelek yang lainnya, dan tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek dan perbuatan-perbuatan jahil, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Artinya dia percuma berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Seandainya dia masih berkata-kata yang jorok, berkata-kata dusta, fitnah, ghibah dan seterusnya, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syariat, maka puasanya itu sia-sia. Meskipun sah tetapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya Nabi bersabda, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia dan mempunyai utang puasa, maka walinya atau ahli warisnya lah yang mempuasakannya. Ya, seandainya misalnya ada orang yang berpuasa yang meninggal dunia dan dia punya utang puasa, artinya dia sebenarnya sehat tapi tidak berpuasa, kemudian dia meninggal dunia, maka ahli warisnya lah yang mempuasakannya dengan niat untuk keluarganya yang meninggal dunia. Ya, barangkali ini jemaah sekalian. Ya, selebihnya itu puasa-puasa sunnah. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan atau pada pertemuan selanjutnya tentang puasa-puasa sunnah atau macam-macam puasa sunnah. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, barangkali ada yang mau menambahkan, silakan. Kalau ada yang kurang tolong ditambahkan. Jika saya keliru tolong diluruskan. Ya. Silakan, Pak. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum. Ya.